Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Bu Suli di pembelajaran matematika. Materi kali ini, pertemuan kali ini singkat aja karena kita cuma melanjutkan materi yang kemarin, oke ya, masih di konsep kuadran. Oke, kita mau bahas konsep kuadran. Nah, kemarin ada sedikit yang belum tersampaikan. Nah, ini dia. Sudut yang lebih dari 360 derajat. Emang ada, Bu, sudut yang lebih dari 360 derajat? Ada dong. Jadi, sebenarnya kalau misalnya dalam kuadran, itu bisa melebihi 1 kali putaran. Jadi, kalau misalnya ada sudut yang lebih dari 360 derajat, itu tinggal dihitung. Dia muternya berapa kali, gitu ya. Nah, rumusannya itu, kalau ada nih, sin theta ditambah K ini bilangan asli, boleh diganti jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dikali 360. Nah, ini menandakan berapa kali dia berputar. Kalau misalnya 1 kali 360, berarti dia 1 kali berputar. Habis muter, putaran pertama, lanjut ke putaran kedua, gitu ya. Nah, itu sama dengan sin theta. Jadi yang diambil si tetanya aja nih. Yang ininya tidak usah digunakan. Begitupun dengan cos. Cos theta ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sama dengan cos theta. Tan theta ditambah K dikali 360 derajat. Sama dengan tan theta. Begitupun seterusnya. Sekan, kosekan, dan kotangen. Gitu ya. Nah, sebelumnya nih biar gampang, Ibu udah bikin daftarnya. Jadi kalau misalnya 1 kali putaran, berarti 1 dikali 360 derajat. Ya, hasilnya 360 derajat. Berarti nanti sudutnya lebih dari 360 derajat. Kalau satu putaran itu lebih dari 360 derajat. Berarti misalnya berapakah nilai dari sin 405 derajat gitu kan. Nah, 405 berarti kan lebih dari 360 derajat. Nah, berarti nanti hasilnya caranya adalah sin berapa ditambah 360 yang hasilnya jadi 405 gitu ya. Nah, yang kedua, kalau 2 dikali 360 derajat itu hasilnya 720 derajat. Berarti nanti ini dipakai, yang 2 kali putaran ini dipakai ketika sudutnya lebih dari 720 derajat. Nah, gitu ya. Terus, yang ketiga, kalau misalnya 3 kali 360 derajat, berarti nanti hasilnya 1080. Sudutnya yang dipakai ini dipakai ketika sudutnya berada di antara 1080 sampai 1340. Jadi kalau misalnya putaran pertama antara 360 sampai 720. Jadi sudutnya antara itu. Berapa aja sih, Bu? Antara 360 sampai 720? Ya berarti bisa berapa? 700 gitu kan, dan seterusnya. Nah, oke, contoh aja deh langsung, Bu, biar gampang ya, biar lebih mudah dimengerti. Nah, nih, nilai dari sin 765. 765. Nah, kita cari patokannya dulu. 765 itu berarti kan lebih dari 720 kan? Nah, berarti kita pakai patokannya 2 kali putaran. 2 dikali 360 derajat. Berarti cara jawabnya, nah begini. Sin 765 itu sama dengan sin 2 dikali 360 derajat, nah yang itu 2 dikali 360 kan 720, ditambah 45. Kenapa ditambah 45? Kan biar jadi 765. 720 ditambah berapa biar jadi 765? Berarti ditambah 45. Nah, ini 2 dikali 360-nya nggak usah kita pakai, diabaikan. Dia cuma menunjukkan berapa kali muter, berapa kali putaran gitu ya. Nah, yang dipakai tinggal tetanya aja. Tetanya siapa? 45. Makanya jadinya langsung sin 45. Jadi, nilai sin 765 itu sama dengan nilai sin 45. Berapa sin 45? Nah, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, ini harusnya diisi ya. Sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kita tulis dulu nih. Sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kalian harus udah hafal nih. Sin 45 berapa ya? Sin 30 berapa? Itu tabel-tabel yang kemarin tuh harus sudah hafal. Daftar nilai sin kostan itu harus sudah hafal. Lanjut, sekarang contoh yang kedua. Kalau nilai dari tan 1180 berarti
dia kan lebih dari ini ya. Nah, masuknya ke yang ini nih. 1180 berarti masuknya ke yang ini. Nah, kalau yang ini berarti kan 3 putaran, 1080. Berarti 1080 ditambah berapa biar jadi 1180? Ternyata ditambah 120. Berarti tan 1200 loh. Si ibunya salah. Ini harusnya tipe ya. Dicarinya di soalnya apa, dicarinya apa. Ya udah, biar ngikutin jawabannya aja, berarti ini kita cari tan 1200. Nah, gitu aja deh. Tan 1200 itu sama dengan berapa? Nilai dari tan 1200 berarti itu kan patokannya kita pakai yang 3 putaran kan? 3 dikali 360 itu kan 1080. Ya kan? Berarti 1080 ditambah berapa biar jadi 1200. Berarti ditambah 120. Nah, ini tetanya berarti nih. Nah, yang ini tetanya nih. Tuh. Ini jumlah putarannya. Abaikan. Berarti tan 1200 itu sama dengan tan 120. Nah, ingat-ingat lagi nih kemarin konsep kuadran yang kemarin. Tan 120. 120 di kuadran berapa? Nah, di kuadran 2. Biar enak, biar nggak berubah fungsinya, makanya kita pakai patokannya 180 karena di kuadran 2. Berarti 180 diapain biar jadi 120? Dikurangi 60. Makanya jadi tan 180 dikurangi 60. Jadinya tan 60. Ingat, tan di kuadran 2. Positif apa negatif? Negatif. All, sin, tan, cos. All di kuadran 1 semua positif. Sin dan kebalikannya di kuadran 2 positif. Tan dan kebalikannya di kuadran 3 positif. Cos dan kebalikannya di kuadran 4 positif. Kalau tan di kuadran 2 berarti negatif. Tuh, makanya hasilnya min tan 60. Berarti di sini min tan 60 berapa? Akar 3. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau tadi yang lebih dari 360 derajat. Sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, sekarang kalau gimana sudut yang kurang dari 0 derajat? Artinya sudut yang negatif. Nah, kalau misalnya sudutnya positif, berarti kan muternya ke sana nih. Gitu kan? 0, 90, 180, 270. Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia sudutnya positif. Tapi kalau sudut yang kurang dari 0 atau sudut yang negatif, muternya ke bawah sini berarti. Nah, 0 berarti di sini min 90 derajat, min 120 dan seterusnya. Intinya, semisal kita ada di sini nih. Kan kurang dari 0 tuh sebelah sini ya. Misal di sini. Di sini ada alfa misalnya. Nah, kalau misalnya dari sini ke sini itu alfa, nih. Ini alfa, berarti kalau yang ke bawah sini, di bawah sini itu adalah min alfa. Nah, gitu ya. Berarti di sini min alfa. Min alfa itu kan sudutnya negatif. Berarti adanya di kuadran berapa? Kalau kita cek, kalau kita lihat, nih 0 di sini turun ke bawah atau muternya searah jarum jam, berarti sudutnya negatif. Berarti min alfa adanya di kuadran 4. Ngerti nggak sampai sini? Bisa ya? Jadi, kalau yang sudutnya negatif itu adanya di kuadran 4. Karena muternya ke sini, searah jarum jam. Jadi, kalau misalnya ada min 30 derajat, oh berarti ada di kuadran 4. Gitu kan? Min 45 derajat, oh berarti adanya di kuadran 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau sudut yang kurang dari 0 itu berlaku begini. Nah, kalau sin min alfa, tuh, sudutnya negatif, sin min alfa itu sama dengan sin di kuadran 4. Artinya sin di kuadran 4 positif apa negatif? Negatif, makanya min sin alfa. Gitu kan? Sin min alfa di kuadran 4, sin di kuadran 4 negatif. Makanya kalau ada sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Oke ya, sampai sini ya. Bisa ya? Lanjut. Kalau misalnya cos min alfa, cos di kuadran 4. Cos di kuadran 4 positif negatif?
all sin tan cos. Oh, berarti cos di kuadran 4 positif. Makanya cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Negatifnya nggak ngefek. Karena cos di kuadran 4, dia positif. Tan min alfa, tan di kuadran 4. Tan di kuadran 4 positif negatif. Negatif, ya kan? Karena di kuadran 4 yang positif adalah cos dan kebalikannya. All sin tan cos. Cos dan kebalikannya di kuadran 4 yang positif. Berarti kalau tan negatif. Makanya ingetin, kalau sudut yang kurang dari 0, yang beda cuma cos. Yang positif cuma cos. Yang lain negatif. Jadi sin min alfa, negatifnya keluar jadi min sin alfa. Tan min alfa berarti jadi min tan alfa. Kalau cos min alfa sama dengan cos alfa. Ini berlaku juga untuk kebalikannya. Kebalikan dari sin apa? Kosekan. Berarti kalau nanti ada kosekan, CSC ya, kosekan min alfa, itu sama dengan min kosekan alfa. Sama dengan min kosekan alfa, gitu. Berlaku juga sama kebalikannya ya, min kosekan alfa. Kalau cos, kebalikan dari cos apa? Sekan. Berarti kalau ada sekan min alfa sama dengan tetap nggak ngefek, sekan alfa. Kalau kotangan min alfa berarti sama dengan min kotangan alfa, gitu ya. Nah, oke, contoh Bu. Di sini ada tentukan nilai dari sin min 30, cos min 300 dan tan min 135. Itu nilainya berapa gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita jawab yang pertama dulu. Sin min 30. Sin min alfa. Ya, berarti kalau sin negatifnya tinggal keluarin. Jadi sin min alfa sama dengan min sin alfa. Berarti sin min 30 sama dengan min sin 30. Ya udah, berarti min sin 30-nya berapa? Setengah. Selesai udah. Gitu kan? Gampang ya? Gampang banget. Lanjut. Kalau yang kedua, cos min 300. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Makanya cos min 300 sama dengan cos 300. Oke, 300 di kuadran berapa? Tuh, di sini ya, 300 itu berarti antara 270 sama 360. Berarti 300 itu adanya di kuadran 4. Cos di kuadran 4. Oh, berarti kalau kuadran 4 kita pakai patokannya garis yang tiduran. 360. Nih, pakai garis yang tiduran 360. Berarti jadinya cos 360 diapain biar jadi 300? Dikurangi 60. Berarti hasilnya cos 60. Karena di kuadran 4, cos di kuadran 4 positif negatif? Positif, makanya jadi cos 60 sama dengan setengah, gitu ya. Nah, berarti cos min 300 itu adalah sama dengan setengah nilainya. Cos min 300 nilainya sama dengan cos 60, gitu. Oke, yang terakhir, tan min 135. Oke, tan min 135. Tan min alfa itu sama dengan min tan alfa. Ya kan? Negatifnya keluar sini. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Nih, rumusnya yang ini nih. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Berarti, nah, tinggal kita cari min tan 135. 135 di kuadran berapa? Kalau kita cek nih, 135 kan berarti antara 90 sama 180 kan? Berarti adanya di kuadran 2. Tan di kuadran 2. Oke. Kalau kuadran 2 biar tidak berubah berarti patokannya 180. Ya kan? 180 patokannya. Berarti gimana? Berarti sama dengan, nah, min tannya tetap 180 karena di kuadran 2 dikurangi 45. Ya kan? 180 dikurangi 45 biar jadi 135. Berarti sekarang jadinya, nah ini salah nih. Ibunya tipe. Min tan di kuadran tan di kuadran 2. Di kuadran 2 kan negatif. Depannya itu udah negatif. Jadi kayak misalnya min dikali, nah ini minnya udah ada, tapi karena dia di kuadran 2, tan itu negatif. Makanya dikali min lagi. Dikali min tan 45. Harusnya begini. Tan 45. Nah, gitu ya. Aduh, nulisnya agak susah nih.
Ya, berarti kenapa bisa 2 Bu negatifnya? Pertama, karena dia dari tan min alfa, negatifnya yang ini. Yang kedua, tan di kuadran 2 negatif. Tan di kuadran 2. Kenapa di kuadran 2? Karena 135. 135 itu adanya di kuadran 2. Dan di kuadran 2 itu tan itu negatif. Ya kan? Nah, siapa yang positif di kuadran 2? Sin dan kosekan. Kalau tan negatif. Makanya min dikali min lagi. Min dikali min jadinya plus. Berarti plus tan 45. Berarti sama dengan positif 1 hasilnya. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Nah, materi kita hari ini cukup segitu aja. Ya, materi kita hari ini cukup cuma segitu aja. Ya, kalau misalnya ada yang belum kalian pahami, silahkan tanya. Boleh japri ibu, boleh tanya juga di grup, boleh. Ya, jadi biar kaliannya lebih mengerti. Nah, selanjutnya ada soal latihan. Soal latihannya bisa kalian cek. Nah, ini dia soal latihannya. Jangan bingung, Bu, kok ini mah kotangan min 60 sama kayak tadi ya. Kalau ini sin min 1395 ya. Sin min berarti tinggal sin min alfa jadinya min sin alfa. Berarti sama dengan min sin 1395. Ya udah tinggal pakai sudut yang lebih dari 360. Bisa ya? Pokoknya kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di grup atau japri ibu. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.